Shalom jemaat Tuhan, kembali berjumpa dengan saya dalam program Selamat Melakukan Firman. Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan 3 berkata, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu." Seorang bernama Arthur Burns adalah seorang Yahudi yang sudah percaya Yesus dan sekaligus adalah seorang pejabat di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Satu kali ketika dia menghadiri sebuah kelompok pemahaman Alkitab yang diadakan di Gedung Putih pada waktu itu, dan pada waktu itu dia diminta untuk berdoa. Dan dia berdoa seperti ini, "Ya Allah, semoga tiba saatnya ketika semua orang Yahudi mengenal Yesus." Tetapi kemudian ada banyak orang yang terkejut ketika dia mendengar doa yang seperti ini. Agar tiba saatnya ketika semua orang Kristiani mengenal Yesus. Arthur menegaskan bahwa kebenaran yang mendasar dalam kita mengikut Yesus sebagai kita orang percaya, orang Kristen adalah bagaimana pengenalan secara pribadi kepada Tuhan yang kita percayai. Dalam pengalamannya pribadi, dalam pertemuan-pertemuan dengan sesama orang Kristen, dia menyebutkan bahwa ada banyak orang Kristen yang berkata bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi orang Kristen, sudah ke gereja, sudah berdoa, bahkan sudah pelayanan. Tetapi pada prinsipnya ada beberapa orang yang tidak dengan sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus melayani di bumi, ada banyak orang yang datang kepadanya dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada kelompok tertentu atau kelompok orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya ingin mengalami mukjizat Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini, Yesus adalah seorang pribadi, seorang tokoh penyembuh. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana dia mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mukjizat, mendapatkan kelepasan dari kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus karena dia ngefan atau suka atau kagum dengan perkataan Tuhan Yesus. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya sebab pengajarannya penuh dengan kuasa. Kelompok ini hanya mengagumi ketika Yesus berkata-kata dengan hikmat, tidak seperti orang ahli Taurat atau orang Farisi pada waktu itu mengajar. Perkataannya penuh kuasa. Mereka hanya datang kepada Tuhan karena takjub mendengar kata-kata Tuhan Yesus saja. Ada kelompok orang lagi yang datang kepada Tuhan karena mereka hanya ingin mencari kesalahan Yesus, ingin mengkritik Yesus, ingin melihat ada sisi-sisi yang ingin dipersalahkan bagi orang-orang ini. Mereka adalah ahli Taurat, para orang Farisi. Kelompok-kelompok ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, dengan tepat, dan sesuai dengan apa yang seharusnya mereka kenal tentang Tuhan itu. Tentu saja mereka tidak mempunyai iman yang tebal, yang teguh di dalam hati mereka. Hati mereka tidak sampai mengenal Yesus itu. Mereka hanya memahami Yesus di dalam pikiran dan pengetahuan saja. Oleh sebab itu, saudara, tidak heran ketika kemudian Tuhan Yesus disalibkan, saudara, kemudian ada berapa banyak orang yang datang. Ada berapa banyak orang yang waktu itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tidak banyak, hanya 120 orang. Kemana ribuan orang ketika Tuhan Yesus melayani? Mereka mengalami mukjizat Tuhan, mereka mengalami bagaimana mereka melihat hal ajaib luar biasa. Roti, ikan dibuat berlipat kali ganda. Kemana orang-orang tersebut? Tidak muncul ketika Tuhan Yesus mati bahkan naik ke surga. Karena mereka tidak memahami Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara utuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi seorang pengikut Yesus, kelompok-kelompok yang setia. Bagi kita, bagi kelompok yang setia ini, saudara, ya kita ngefan kepada Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mampu mengadakan mukjizat, saudara. Tetapi kita pun juga mengidolakan Yesus dalam segala sesuatu. Sehingga kita mempunyai komitmen, mempunyai kesetiaan, mempunyai ketekunan di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai sebuah kemurnian iman di dalam Tuhan, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh saudara mengenal Tuhan? Mari selidiki hati, selidiki batin kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus karena kita sungguh-sungguh tahu pribadi Tuhan Yesus itu, mengasihi Tuhan Yesus itu, atau hanya di luarnya saja? Oleh karena itu, mari senantiasa memahami ini, bahwa kita sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan, maka akan tercipta bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sebuah kepercayaan. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok yang setia ini dalam keadaan apapun, dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam kekayaan, bahkan dalam penderitaan, masalah apapun, kita yang setia akan tetap mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, dan tekun di dalam perjalanan iman kita dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, selamat mengenal Tuhan dengan hati. Tuhan Yesus memberkati.